Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya akan kebaikan-Mu terus-menerus terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pemeliharaan kasih-Mu. Tuntun dan ajarlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami mengerti akan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan kami pun menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KBP, Senin 29 September 2025, tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alani ido ubahen namar sitaonon au. Alai dang maila audisi. Ai hutan dado ibana nahu haporsiai. Jalapos dorohaku margogo ibana mengeramuti na pinalumehon na itu au. Ro di arisugudi. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keteguhan hati Paulus di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus tidak diragukan lagi. Ketaatan, ketahanan, dan kesetiaannya di dalam Tuhan membuat kita merasa bangga pernah mengetahui Paulus seorang Rasul Kristus yang setia sampai mati. Paulus tahu di dalam memberitakan Injil Kristus ia mengalami banyak penderitaan dan akan mengalami kesusahan, pergumulan berat. Tetapi sebagaimana yang disaksikan dalam renungan pada hari ini, yang disampaikan kepada muridnya Timotius, bahwasanya Paulus sangat percaya kepada Tuhan yang mengutusnya untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pun tahu kalau Timotius akan mengalami banyak kesulitan sebagaimana dirinya. Oleh sebab itulah, Paulus menekankan agar ia tetap kuat, agar dia tetap teguh, tidak goyah, seberat apapun tantangan yang dihadapinya. Tentu demikianlah juga nasihat untuk kita yang hidup pada masa kini, saudara. Hidup dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan menjadi satu jaminan kita tidak menghadapi masalah dalam hidup, tidak mengalami kesulitan. Tetapi hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, membuat kita kuat, membuat kita berani menjalani kehidupan kita dengan baik. Karena apa? Karena Allah memberikan kita roh keberanian, roh kekuatan, roh kesetiaan. Inilah yang ditekankan Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita semua, supaya kita kuat, tegar, dan berani menjalani kehidupan. Karena Tuhan tahu kepada siapa ia mengembankan semua tugas
yang mulia di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita agar tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun masih terlihat samar-samar, belum jelas, tapi di dalam iman kita akan dapat melihat semuanya dengan jelas dan nyata. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah salah memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak pernah salah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari kita, termasuk pergumulan, masalah demi masalah, sakit penyakit. Tuhan juga tidak pernah salah untuk mengizinkan itu semua. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Kekuatan kita lebih besar dari itu semua. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, pencobaan dalam hidup, selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan sayang kepada kita, supaya kita dapat menanggung semua persoalan itu. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali agar tidak pernah berubah, agar kita tidak pernah berpaling dari Tuhan, tetap setia dan percaya kepadanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, rancangan yang menyusahkan, tidak pernah. Tapi kenapa kita mengalami kesulitan, masalah dalam hidup? Karena kita sering mengubah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sering memaksakan rencana atau rancangan kita di dalam kehidupan ini. Sebab itu hari ini mari kita kembali kepada pemeliharaan kasih Tuhan. Kembali kepada rencana dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun itu tidak mudah kita pahami, sekalipun berat, tapi yakin dan percayalah saudara, rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera yang membuat kita bahagia. Amin. Hari ini mari kita tetap setia, berkomitmen di dalam hidup. Sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, tapi yakin dan percayalah, pergumulan atau penderitaan itu akan membuat kita menjadi tekun asal kita setia. Dan ketekunan itu membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, tahan uji, dan terus percaya dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita tetap melekatkan hati kita kepada Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia, untuk tetap kuat. Sekalipun begitu banyak kesulitan yang terjadi. Pencobaan demi pencobaan datang untuk mengganggu hati kami. Hari ini kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, supaya kami kuat, supaya kami tegar, supaya kami tetap teguh, karena kami percaya Engkau tidak pernah salah. Engkau tidak akan membiarkan kami menderita melebihi dari apa yang kami mampu. Kami percaya Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami, memberi kekuatan dan jalan keluar untuk setiap persoalan kami. Dan berkatilah kami di dalam setiap pekerjaan kami, biarlah semuanya kami lakukan di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang lemah dan berduka cita. Berikan jugalah Bapa kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala pekerjaan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.